Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Baik, nama saya Tatan Misbah Asbanu, NIM 1922511047. Kelas B, semester 3. Mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Prodi Pendidikan Sosiologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran multikultural. Indonesia merupakan negara yang syarat dengan kemajemukan sebagai buktinya. Indonesia tidak saja multi suku, multi etnis, multi agama, tapi juga multi budaya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural dan juga multikultural. Jika kita lihat dari sukunya, tentunya banyak macam suku yang ada di negara kita, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang kedua, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan pluralitas dan multikultural. Tentunya memiliki dinamika sosial yang sangat tinggi. Dalam hal ini memungkinkan sekali untuk terjadinya konflik-konflik sosial. Tentu beberapa peristiwa yang telah terjadi di negara kita, seperti konflik Ambon, konflik Poso, ini merupakan contoh kekerasan dan konflik horizontal yang telah menguras energi dan merugikan tidak saya, dan materi itu juga mengorbankan keharmonisan antara sesama masyarakat Indonesia. Selain dari itu, ada juga konflik yang mengatasnamakan agama, kemudian pendidikan dipandang sebagai lembaga. Untuk mempersiapkan generasi baru pada masyarakat yang akan datang, tentunya generasi baru tersebut agar mampu hidup layak menurut sistem norma yang berlaku, serta mampu hidup mandiri dan menjalankan perannya di masa yang akan datang, dan menjadi satu faktor penting mengimplementasikan multikultural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi multikultural secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Tentunya negara Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan simbol yang mengartikan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, kebudayaan yang menyertainya. Kemudian Indonesia yang beragam akan nilai pluralisme dan multikultural ini harus disikapi sebagai satu ciri dan kepribadian bangsa yang majemuk serta merupakan kekayaan bangsa. Apa konsep pendidikan multikultural? Tentunya yang pertama, pada prinsipnya pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural adalah sebuah tawaran model pendidikan yang mengusung ideologi memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia dimanapun dia berada. Oleh karena itu, pendidikan multikultural dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan yang tidak mengenal sekat-sekat interaksi manusia. Pendidikan multikultural sebagai wahana pengembangan potensi. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan dan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan, etnis, suku, dan agama. Dalam konteks Indonesia, pembicaraan tentang konsep pendidikan multikultural memperoleh momentum pasca runtuhnya rezim militer Orde Baru karena hempasan rezim reformasi. Era reformasi memberikan berkah kepada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, tetapi juga memberikan peluang untuk meningkatnya kecenderungan
sosialisme. Untuk itu perlu menerapkan paradigma terkait pendidikan multikultural. Secara intuisif, dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal ini dijelaskan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kultural, dan tentunya adalah kemajemukan bangsa. Kemudian menurut Profesor Tilaar, pendidikan multikultural di Indonesia yaitu memiliki 6 dimensi. Yang pertama adalah right to culture dan identitas budaya lokal sebagai manifestasi untuk jawaban tantangan globalisasi. Kemudian yang kedua, kebudayaan Indonesia yakni mewujudkan sistem nilai keindonesiaan, sistem keberagamaan, dan yang ketiga, pendidikan multikultural yang normatif, bukan sekedar deskriptif. Kemudian yang keempat, pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial, yakni sebagai alat untuk melihat kembali kehidupan sosial yang ada di tataran negara kita. Kemudian yang kelima adalah pendidikan multikultural di Indonesia merupakan pedagogik baru yang tidak hanya terbatas dalam pendidikan sekolah. Dan yang terakhir, pendidikan multikultural itu bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika berbangsa. Kemudian ada urgensi pendidikan multikultural di Indonesia ini yang perlu kita pahami, bahwa yang pertama, untuk urgensi pendidikan multikultural di Indonesia ada 4. Yang pertama adalah dengan pendidikan multikultural berfungsi sebagai sarana alternatif untuk memecah konflik, tentunya untuk meredam konflik-konflik yang ada di kalangan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia dan pendidikan diyakini dapat menjadi solusi yang nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat, khususnya yang kerap terjadi di masyarakat Indonesia secara realitas dan pluralitas. Dengan kata lain, multikultural dapat menjadi alternatif pemecahan konflik sosial budaya. Kemudian yang kedua, agar siswa tidak tercabut dari akar budayanya. Tentunya dalam era globalisasi saat ini, pertemuan antara budaya sangat menjadi ancaman serius bagi anak didik, sebab peserta didik anak didik di Indonesia masa kini dalam banyak hal jauh berbeda dengan anak-anak seusianya di masa yang lalu. Berbagai budaya sudah ada di negeri ini dan berbaur dengan budaya-budaya asing yang kita mudah diperoleh melalui beragam contoh, misalnya di media sosial, televisi, internet, dan lain-lain. Tentunya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memperpendek jarak dan memudahkan adanya persentuhan antar budaya. Kemudian yang ketiga, sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional, tentunya pendidikan multikultural harus dijadikan sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Yang pertama adalah filosofi kurikulum yang sesuai dengan tujuan, visi, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. Dan yang kedua, harus mencakup nilai-nilai moral, prosedur, proses penampilan harus dimiliki oleh generasi muda,
Dan yang ketiga adalah teori belajar yang digunakan harus memperhatikan unsur keberagamaan. Kemudian yang keempat, proses belajar harus berdasarkan secara belera, berkelompok, dan bersaing. Secara kelompok dalam situasi yang sulit, dan yang terakhir adalah evaluasi yang digunakan harus meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian setiap siswa. Kemudian yang keempat, menuju masyarakat Indonesia yang memiliki multikultural. Bangunan Indonesia baru dari hasil reformasi atau perombakan tatanan. Kehidupan Orde Baru adalah sebuah masyarakat Indonesia dari poin-poin tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak masyarakat majemuk, sehingga corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya, tetapi keanekaragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Terakhir, pendidikan multikultural mempunyai tanggung jawab besar, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya. Sekian dari penjelasan singkat saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.